cancel himself out. That's it. No, all right. Selalu kalah dalam sparring. Pasti ada yang salah dengan guard kamu. Guard adalah fondasi dalam bertinju. Dan jika guard kamu salah, kamu akan terus menjadi bulan-bulanan lawan. Yuk kita bahas aspek-aspek penting dalam guard yang sering diabaikan. Yang pertama, bagaimana sih posisi guard yang benar? Yang pertama, Anda letakkan tangan di atas wajah Anda. Dan jangan lupa tidak lebih tinggi dari tulang pipi. Sehingga kalau Anda lebih tinggi, Anda akan menutupi mata Anda. Kemudian, guard yang benar itu berada di benar-benar di tengah tubuh. Di mana ada 25% exposure ke atas dan 25% exposure ke bawah. Jadi kalau bisa saya terangkan, tubuh bagian atas 100% mulai dari puncak kepala sampai garis batas pinggang, di mana itu adalah sasaran sah untuk dipukul oleh lawan. Tangan saya tidak bisa untuk mengcover 100%, akan tetapi saya bisa membaginya menjadi di tengah-tengah. Kemudian saya akan lebih runduk, karena ketika saya runduk maka potensi openingnya akan semakin kecil. Kemudian saya akan menggunakan stance yang lebar. Nah, dengan stance yang lebar, saya akan lebih mudah merunduk. Kemudian dari merunduk ini, guard saya lebih ketat. Kemudian potensi saya untuk melakukan manuver dodging, menghindar seperti slip atau weaving lebih baik. Atau pullback akan lebih baik dengan kaki yang lebar. Dagu ditarik ke dalam, mata tajam lurus ada di garis alis. Ketika saya menarik dagu, maka pandangan saya akan lebih seperti lurus ke atas. Nah, ini bagus sekali untuk menyembunyikan titik lemah wajah, yaitu apa? Rahang. Perhatikan juga siku yang lebih rapat dengan badan, sehingga memudahkan saya untuk melakukan manuver tangkisan badan. Yang kedua, mekanisme guard. Sebelumnya, video ini disponsori oleh Jika Anda ingin membeli peralatan bela diri, martial art equipment, silakan kunjungi langsung ke webstore kami di www.twinflamefactory.com. Poin pertama, hindari blind guard. Kebanyakan kesalahan pemula itu merem saat dipukul. Belajar menerima pukulan agar tidak menutup mata saat menggunakan guard. Nah, itu matanya merem. Atau ya kayak gitu. Atau dipukul. Atau lagi ketakutan. Nah, kita mengantisipasinya, kita latihan memukul di sini. Kita nggak boleh merem, saya pukul. Tuh. Nah, masalah kedua nih, kalau nggak merem karena dipukul, justru teknik tangkisannya yang bikin dia terhalang penglihatannya. Double cover bukan berarti harus menutup wajah hingga menutup penglihatan. Beri celah di antara kedua sarung tinju Anda agar Anda dapat melihat dan mengetahui manuver serangan lawan selanjutnya. Nah, kadang-kadang mata udah nggak merem, tapi justru jenis tangkisannya yang salah. Misalkan double cover. Double cover itu kamu nggak boleh begini. Nah, itu nutupin mata. Jadi cuma kayak gini doang. Nah, kalau kamu begini biasanya ini buta nih. Ini nggak bisa ngeliat apa-apa. Perry, ini kan nutupin mata. Maka kepala kita yang harus diimbangin. Misalkan Perry, kayak gitu Perry, kanan. Nah,
Pernah ngeliat gak kalau lagi nangkis kita suka gini? Sebenarnya itu kita kayak nggak mau ketutupan lawannya. Jab. Jab. Oke. Kemudian kayak misalkan tangkisan ini, saya nggak begini, tapi saya gini, jab. Oh, jab. Saya bisa ngelihat di antara dua nih. Kalau tangkisan-tangkisan depan kita harus paham, misalkan saya catch, straight, lagi catch, hop, saya kayak mencari celah lagi, hop, hop, jab, hop, straight, hop, nah, hop, 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 kayak gini. Banyak nih pemula yang mengira kalau double cover is the best defense. Double cover dianggap pertahanan terbaik. Double cover bukan segalanya. Guard jenis ini membantu menyerap pukulan keras beruntun. Tapi jangan hanya diam. Jika kamu pasif, lawan kamu akan menganggapmu sekedar samsak hidup. Nah, apa double cover akan menyelamatkan kamu dari semua pukulan? Jawabannya no, tidak. Oh, great shot. Terrific right hand. Bicara mengenai blocking, tangkisan. Secara teknis, semua pukulan akan ditangkis satu persatu dengan tepat sesuai jenis pukulan. Paham nggak? Tidak ada satu jenis tangkisan atau guard yang bisa menghalau semua serangan. Mau jago, butuh proses panjang. Kalian bisa lakukan teknik drill seperti ini. Buat latihan ini menjadi drill rutin. Dalam pertarungan tidak ada yang disebut rencana. Yang dipakai adalah refleks. Dari mana dapatnya? Pola latihan rutin yang menciptakan muscle memory. Tahu nggak sih muscle memory? Kamu nulis cantik pakai tangan kanan, coba pakai tangan kiri. Hancur nggak? Nah, itu muscle memory. Latihan menciptakan muscle memory. Latihan partner drill membuat insting Anda menjadi tajam. Instingnya tajam sehingga refleksnya keluar. Balik lagi, yang keluar apa? Hasil latihan tadi yang sudah menjadi muscle memory. Yang ketiga yaitu dodge. Cara menghindari serangan. Teknik menghindari ini bukan sekedar menjauh dari pukulan. Pahami tujuan dodge. Ada apa aja di dalamnya? Contohnya slip, weaving, pull back, ducking, slip, weaving, pull back, ducking. Yang berikut tadi adalah bagian dari dodge, yaitu menghindar. Tujuan dari dodge adalah kamu tetap berada di jarak serang dengan tujuan melakukan counter. Teknik ini penuh resiko dan harus didahului dengan latihan dan drill sebelum dapat dilakukan dalam pertarungan atau sparring. Dodge yang efektif dan counter yang baik akan membuka peluang untuk membalikan keadaan. Pelajari teknik-teknik counter yang dapat kamu lakukan dari gerakan menghindar. Yang keempat, pengaturan jarak. Jurus yang keempat ini adalah pamungkas dari semua jurus-jurus tadi. Tahu nggak kalian the best move of self-defense itu apa? Gerakan bela diri yang paling hebat yaitu lari. Iya, lari. Tapi lari itu cuma untuk menghindari pertarungan. Kalau kamu mau dipukul orang, terus kamu lari aja tinggalin tuh orang, pasti nggak akan kena juga kamu dipukul kan? Asal larinya kuat. Nah, jadi pengaturan jarak adalah satu aspek penting dalam bertahan. Beradalah pada jarak di mana kamu mudah menangkis pukulan. Semakin jauh jarak, semakin mudah energi yang dikeluarkan untuk menangkis. Dan semakin kamu dekat, maka makin sulit kamu untuk bereaksi menangkis pukulan. Maka gabungkanlah semua aspek defensif baik menangkis maupun menghindar dengan pengaturan jarak. Aktifkan kelincahan footwork dan gerakan pivot ke kanan atau ke kiri. Menangkis dan menghindar di jarak serang untuk mengaktifkan counter. Tapi jika mulai kewalahan, segera atur ulang jarakmu.
Fighters, ada 4 aspek pertahanan dalam boxing yang sudah saya jelaskan tadi. Jika selama ini kamu kalah dalam sparring, mungkin masalahnya ada di cara kamu menggunakan guard. Fahami makna dan koneksivitas tiap aspeknya. Pelajari semua teknik dengan seksama. Karena Anda tidak bisa hanya mempelajari 1 atau 2 dan menghilangkan yang lain. Semua saling berhubungan dan saling mendukung untuk membuat pola pertahanan yang tangguh dan sulit ditembus lawan. Dan ingat, bertarung artinya Anda melawan. Fight back. Bertahan saja tidak cukup. Serangan adalah pertahanan terbaik. Pikirkan serangan balik setiap kali kamu diserang. Jangan hanya fokus untuk bertahan. Tujuanmu adalah mengendalikan pertarungan dan memberikan tekanan balik. Berlatih dan cari lawan sparringmu. Ingat, sesi sparring adalah sesi di mana Anda menguji suatu teknik sebelum Anda praktek pada pertarungan sesungguhnya. Anda bisa saja kalah, salah tekniknya, kena pukul, coba lagi, rubah tekniknya, modifikasi, kena lagi, ulangi lagi. Intinya belajar dan belajar. Semoga menginspirasi. Next, kamu pasti menang. Saya Mustadi Aneta. Ciao.